Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala kulli khairin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa kafatil wal mursalin wa subhanallahi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, wajib atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Pertama sekali marilah kita menjadikan diri serta hidup kita dari Allah atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta mampunannya kepada kita semua yang hingga saat ini kita masih dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kita masih bisa melaksanakan kemudian kepadanya sholat secara berjamaah, sholat maghrib dan disambung dengan sholat isya berjamaah. Dan ini marilah kita luangkan waktu kita sejenak untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama, utamanya di bulan Ramadan ini. Melalui pertemuan singkat ini, mudah-mudahan ada yang nanti akan kita bawa pulang. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan buat kunjungan alam Nabi akhir zaman, suri tauladan serta suatu masalah untuk kita semua. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita kirimkan, kita dapat bertemu dengan beliau, dapat berjumpa beliau, serta kita semua diakui oleh baginda kita Rasulullah SAW, kita semua sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati barisan ulama, ahli ulama, jadi pandai, tokoh-tokoh masyarakat, umumnya kita yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian. Kita singkat dengan ucapan hadirin sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini izinkan kami menyampaikan sedikit kultum yang berjudul orang-orang yang merugi di bulan Ramadan tanpa mendapat apa-apa. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, izinkan kami menyampaikan sedikit pengetahuan kami tentang bulan Ramadan ini yang berjudul orang-orang yang merugi di bulan Ramadan tanpa mendapat apa-apa. Artinya amalannya jadi sia-sia. Sesuai sabda Nabi yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Dan berapa banyak orang yang sholat di tengah malam tanpa mendapatkan apa-apa kecuali begadang. Artinya semua pekerjaannya jadi sia-sia kalau dia tidak bisa menjaga amal perbuatannya tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa golongan yang merugi di waktu di bulan puasa ini ialah yang pertama, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Hal ini disebabkan
tak mampu menjaga lisannya, tak mampu menjaga mulutnya, tak mampu menjaga lidahnya. Orang yang suka menggunjing, orang yang suka meminta, orang yang suka menghina dan lain sebagainya. Artinya lidahnya tidak bisa dia meredamnya. Ini termasuk orang-orang yang merugi. Dan orang yang tidak bisa menjaga matanya dari hawa nafsunya. Contohnya, suka dia melihat orang yang terbuka auratnya, yang tidak pantas dia lihat, dia melihatnya. Itu bisa juga menghabisi daripada nilai amal ibadahnya di bulan suci Ramadan ini. Artinya kita harus menjaga lidah, menjaga lisan, serta mata kita. Kalau ingin kita amal ibadah kita tidak sia-sia. Karena perbuatan tersebut adalah hal-hal yang akan menghilangkan pahala daripada puasa kita tersebut. Lalu yang kedua, yang dapat membatalkan puasa kita, artinya puasa kita jadi sia-sia, ialah orang yang tidak mengikuti tarawih sampai akhir. Maksudnya orang tersebut lebih dahulu dia pulang daripada imamnya, sementara dia seorang makmum. Itu termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang salat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala, salat semalam suntuk. Artinya dia kalau mengikuti imam sepenuhnya, dia sudah dicatat sebagai salat sepanjang malam. Berarti kalau kita duluan daripada imam pulangnya, artinya kita sendiri yang akan merugi. Nilai daripada sholat semalam suntuk tidak kita dapatkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Lalu yang ketiga, yang terakhir, orang yang jarang membaca Al-Quran. Artinya orang yang malas-malasan membaca Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab umat Islam. Kitab suci Al-Quran menjanjikan kita beberapa kebajikan, beberapa pahala, beberapa imbalan. Jadi khususnya di bulan suci Ramadan ini, janganlah kita sia-siakan selagi Allah memberi kita kesempatan. Marilah kita membuka Al-Quran dan membacanya, karena pahalanya di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis At-Tirmidzi. Ini perkataan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Setiap perkataan Rasulullah SAW itu tidak ada kata-kata yang diada-adakan. Itu memang harus kita yakini. Itu artinya keimanan kita, mengakui bahwa setiap perkataan Rasulullah itu adalah benar. Dari hadis di atas menjelaskan bagi kita bahwa betapa besarnya pahala bagi orang-orang membaca Al-Quran, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Jadi bagi pembaca Al-Quran, setelah selesai tarawih, witir, disambung pula dengan mengaji Al-Quran di sini. Itu adalah sebuah keberuntungan baginya. Nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan dari rangkaian yang pertama sampai yang 3 ada yang akan kita ambil hikmahnya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya sendiri karena kekurangan ilmu saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.